Halo, selamat pagi untuk kita semuanya. Nah, ini pertemuan kita yang pertama. Di pertemuan yang pertama ini, kita akan belajar mengenai bilangan real, bilangan berpangkat, dan logaritma. Yang pertama yang kita bahas yaitu mengenai sistem bilangan real. Bilangan real itu pasti sudah pernah kalian dengar sebelumnya di pelajaran-pelajaran sebelumnya untuk matematika, misalkan di SMP itu pasti sudah pernah kalian dengarkan. Nah, cuman kan kita akan berpikir apa sih itu bilangan real, kemudian bilangan real itu sebenarnya kita pakai untuk apa, seperti itu. Jadi sebenarnya bilangan real ini adalah yang sudah kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya, tetapi karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menggunakan bahasa matematisnya, yaitu bilangan real, jadi mungkin bisa saja kita merasa itu aneh atau asing seperti itu. Jadi, sistem bilangan real ini sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam menghitung banyak tamu undangan yang hadir, kemudian bisa juga untuk menentukan anggaran sebuah acara dan banyak lagi yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan sistem bilangan real seperti itu. Nah, untuk lebih paham mengenai sistem bilangan real, di sini ada bagan untuk sistem bilangan real, bisa kita perhatikan. Yang paling atas itu adalah bilangan real, itu sering disimbolkan dengan huruf R. Kemudian bilangan real itu terdiri atas bilangan rasional atau sering disimbolkan dengan Q dan bilangan irasional. Kemudian yang bilangan rasional itu terdiri atas bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan bulat itu disimbolkan dengan huruf Z. Kemudian bilangan bulat itu terdiri atas bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah itu terdiri atas dua, yaitu bilangan 0 dan bilangan asli. Bilangan aslinya itu disimbolkan dengan N. Sedangkan bilangan asli itu terdiri atas bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan komposit. Sudah ya? Artinya dari sini kamu bisa melihat sistematisnya dari bilangan real itu sampai ke bilangan prima itu hubungannya bagaimana, seperti itu maksudnya ya. Nah, untuk pengertiannya, masing-masing jenis bilangan itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Jadi bilangan real itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk desimal, baik berhingga maupun tak berhingga. Kemudian bilangan rasional, bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, contohnya 1/4, 1/2, 3/4, dan lain-lain. Kemudian bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, contohnya V, akar 3, dan lain-lain. Untuk bilangan pecahan itu adalah bilangan yang merupakan hasil bagi antara bilangan bulat dengan bilangan asli yang tidak habis dibagi. Contohnya 0,3 atau bisa juga dengan 3/4. Itu contoh dari bilangan pecahan. Kemudian bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan tanpa komponen pecahan ataupun desimal. Contohnya 1, 2, 35. Dan lain-lain, itu bilangan bulat. Kemudian ada juga bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0. Kemudian bilangan cacah itu bilangan bulat yang tidak negatif, dan bilangan asli adalah bilangan bulat yang lebih dari 0 dan digunakan untuk menghitung. Kemudian ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu ya. Oke. Kemudian bilangan ganjil itu bilangan yang tidak habis dibagi dua. Ciri-ciri angka satuan bilangan tersebut adalah 1, 3, 5, 7, atau 9. Itu bilangan ganjil, pasti tahu lah ya. Kemudian bilangan genap itu bilangan yang habis dibagi dua. Ciri-cirinya angka satuan bilangan tersebut adalah 0, 2, 4, 6, atau 8. Bilangan prima itu bilangan yang mempunyai tepat dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri.
Bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7 sampai 23 dan seterusnya. Kemudian bilangan komposit itu bilangan yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Contohnya 4, 6, 9, 12 dan sebagainya. Nah, jadi kan kadang sering ini kalau untuk membuat pohon faktor biasanya nih bilangan prima, sering itu dipakai bilangan 1. Itu kan apakah termasuk bilangan prima atau tidak gitu. Sebenarnya 1 itu bukan bilangan prima dan juga bukan bilangan komposit. Karena apa? Karena kan pengertian dari bilangan prima itu adalah bilangan yang tepat mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Kemudian kalau bilangan komposit itu adalah bilangan yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Nah, sementara 1 itu hanya mempunyai 1 faktor. Jadi, dia bukan termasuk bilangan prima dan juga bukan termasuk bilangan komposit. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah paham mengenai sistem bilangan real, sekarang kita masuk ke bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, dalam bilangan berpangkat atau dalam yang sering disebut dengan eksponen, ini gunanya itu bisa ketahui misalnya dalam salah satu contoh kegunaannya itu, kalau di luar angkasa itu kan banyak benda-benda langit yang tersebar dalam sebuah galaksi. Ada bintang, asteroid, komet, planet, matahari, dan lain sebagainya. Terus bagaimana jarak antara benda-benda tersebut? Apakah dekat? Jauh? Jauh di mata, dekat di hati? Itu namanya gegana ya. Ya, sekarang jarak benda-benda di jagat raya dapat ditentukan dengan sangat cermat oleh para ilmuwan dengan berbagai instrumen canggih dan modern. Jarak antar benda di jagat raya itu dilukiskan dengan 1 tahun cahaya, yaitu jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 1 tahun. Jadi, jarak galaksi Andromeda itu galaksi yang terdekat dengan galaksi Bima Sakti adalah 2,2 juta tahun cahaya. Seperti itu. Jadi, itu jarak yang sangat panjang sekali. Lalu apa jadinya bila kita menulis bilangan tersebut? Sangat tidak praktis tentunya. Nah, jadi disinilah kegunaan bilangan berpangkat itu. Kita bisa menuliskan bilangan berpangkat tersebut dengan cara yang sangat sederhana. Dalam penulisan ilmiah, bilangan tersebut dapat dituliskan dengan 2,09 dikali 1019 km. Kemudahan penulisan inilah yang memakai bilangan berpangkat tersebut sangat membantu kita dalam perhitungan. Nah, jadi bisa kita artikan bahwa bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor atau angka-angka perkalian yang sama. Contohnya operasi perhitungan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 yang penulisannya itu bisa disederhanakan dengan menggunakan pangkat. Coba kalau 2 itu dikalikan sampai 100 kali, bagaimana kita membacanya? Kan capek begitu. Jadi, untuk mengubah suatu bilangan menjadi bilangan berpangkat, maka dibutuhkan rumus berupa A pangkat N. Itu sama saja dengan A dikali A sebanyak N kali. Jadi dalam rumus ini A-nya ini yang A itu disebut dengan bilangan pokoknya, sedangkan N itu adalah pangkatnya atau eksponennya. Sehingga dari rumus ini diketahui bahwa 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dapat diubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 5. Itu hasilnya adalah 32. Nah, selain bilangan positif, bilangan negatif juga bisa dipangkatkan. Namun perlu diingat, kalau bilangan negatif dipangkat dengan bilangan ganjil, maka hasilnya akan negatif. Sementara kalau bilangan negatif dipangkat dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Ini ada contohnya. Negatif 2 pangkat 6. Negatif 2 ini bilangan negatif, pangkatnya genap, maka hasilnya positif gitu. Kalau misalkan negatif 2
pangkat 3 ini bilangan negatif, pangkatnya ganjil, maka hasilnya ini pasti akan negatif. Karena kita coba ya, kerjakan. Negatif 2 pangkat 3, berarti negatif 2 dikalikan sebanyak 3 kali, kan begitu. Negatif 2 kali negatif 2, negatif kali negatif itu positif. Berarti 2 kali 2, 4, positif 4. Positif 4 dikali negatif 2. Positif kali negatif itu adalah negatif. Maka 4 kali 2, 8. Maka negatif 2 pangkat 3 itu adalah negatif 8. Jadi, ingat sekali lagi, kalau bilangan negatif pangkatnya bilangan ganjil, maka hasilnya negatif. Tetapi kalau bilangan negatif pangkatnya itu bilangan genap, maka hasilnya positif. Jadi kesimpulannya, jika A itu bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulis A pangkat N dan didefinisikan sebagai berikut. A pangkat N itu adalah A kali A dikalikan sebanyak N, seperti itu. Paham ya untuk definisinya dulu? Nah, kalau sudah paham definisinya, sekarang kita akan masuk ke ini. A pangkat N itu dibaca dengan A pangkat N, dengan A merupakan bilangan pokok atau dasar, sedangkan N-nya disebut pangkat atau eksponen. Jadi contohnya tadi 5 pangkat 4, itu artinya 5 itu dikalikan sebanyak 4 kali, hasilnya 625. Kemudian 1/3 pangkat 5, itu artinya 1/3 dikalikan sebanyak 5 kali. Nah, maka hasilnya itu menjadi 1/243. Ini untuk penguatan definisi mengenai bilangan berpangkat atau eksponen. Sekarang kita masuk ke sifat-sifatnya. Kalau kita sudah tahu bentuk umum dari bilangan berpangkat ini, sekarang kita akan belajar mengenai sifat-sifatnya. Di antaranya, yang pertama, ini dalam bentuk perkalian ya. A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Atau dalam bentuk perkalian, pangkat itu akan ditambah. Oke, paham ya? Pangkatnya ditambah. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Maka hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. A pangkat M dikurang N. Jadi, dalam bentuk pembagian, pangkat itu akan dikurangi. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, A pangkat M pangkat N, artinya dia 2 kali dipangkatkan. Maka, A pangkat M kali N, kalau ada seperti ini, maka pangkatnya itu dikalikan. Artinya jika ada di dalam bentuk kurungan, pangkat akan dikalikan. Seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, A kali B dalam kurung kemudian dipangkatkan dengan N. Maka ini sama saja, ini seharusnya A pangkat N ya. Maka itu sama saja dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi bila ada dua bilangan di dalam kurungan kemudian diberi pangkat, maka kedua bilangan tersebut akan memiliki pangkat yang sama. Oke, paham ya? Itu tadi 1, 2, 3, 4. Sekarang nomor 5. A per B pangkat M. Ini pecahan ya. A per B pangkat M. Itu sama saja dengan A pangkat M per B pangkat M. Tapi di sini dengan catatan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian sifat yang tadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sifat yang ke-6. 1 per A pangkat N. Nah, itu sama saja dengan A pangkat negatif N. Jadi begini, jika penyebutnya bernilai positif dan kemudian dipindahkan ke atas, maka penyebut tersebut akan negatif. Begitupun sebaliknya. Tadi kan ini sebenarnya 1 per A pangkat N. Jikalau ini bilangan berpangkatnya akan diganti ke atas, dipindahkan ke atas, maka dia akan menjadi pangkat negatif gitu.
berubah tanda. Kalau di sini positif, maka kalau dia dipindahkan ke atas maka dia menjadi negatif. Dan sebaliknya, kalau di sini negatif maka dia menjadi positif. Oke, itu yang sifat yang keenam. Sifat yang ketujuh, akar dari ini n a pangkat m, maka dia menjadi a m per n, seperti itu. Akar n dari a pangkat m. Jadi kalau dalam bentuk akar seperti ini, bila sederhanakan, n akan menjadi penyebut dan m akan menjadi pembilang. Dan n harus lebih atau sama besar dengan 2, seperti itu. Oke. Kemudian itu yang ketujuh. Yang kedelapan, a pangkat 0. Kalau ada bilangan berpangkat a pangkat 0, itu hasilnya adalah 1. Artinya semua bilangan kecuali 0 ya, karena di sini persyaratannya a tidak boleh sama dengan 0. Semua bilangan kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. 5 pangkat 0, 10 pangkat 0 hasilnya adalah 1, seperti itu. Jadi kalau sudah paham dengan sifat-sifat ini, kita akan masuk ke contoh soal. Untuk mengerjakan contoh soalnya, kita pakai sifat-sifat eksponen yang sudah kita bahas tadi. Oke, yang nomor 1. Di sini adalah 1/3 pangkat 2 dikali 1/3 pangkat 3. Ingat, ini kan perkalian. Kalau perkalian, maka pangkatnya akan ditambah. Oke, maka dia menjadi 1/3 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 1/3 pangkat 5, seperti itu. Tapi ingat ya, yang bisa dibuat begini, bilangan pokoknya itu harus sama. Ini kan sama-sama 1/3. Kalau misalnya ada 1/3 pangkat 2 dikali 1/5 pangkat 3. Ini tidak boleh langsung kamu buat, kamu jumlahkan, oh ini hasilnya 1/3 pangkat 5. Tidak boleh. Harus bilangan pokoknya sama ya. Ini kan sama-sama 1/3, seperti itu. Ya. Oke. Kemudian yang nomor 2, 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 2. Ini kan bilangan pokoknya sama kan? Nah, berarti bisa kita pakai sifat yang ini. Kalau perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. 10 pangkat 6 ditambah 2, itu hasilnya menjadi 10 pangkat 8. Yang nomor 3, 1/5 pangkat 4 dibagi 1/5 pangkat 2. Ini pembagian, bilangan pokoknya sama kan? Pembagian. Kalau pembagian, maka pangkatnya itu akan dikurangi. Maka dia menjadi 1/5 pangkat 4 dikurang 2, sama dengan 1/5 pangkat 2. Ini juga sama, yang nomor 4 ini pembagian dengan bilangan pokoknya sama 5, maka kalau pembagian maka pangkatnya itu dikurangi, berarti 5 pangkat 3 dikurang negatif 1 sama dengan 5. 3 kurang 1 itu kan menjadi 3 tambah 1, maka dia menjadi 5 pangkat 4. Oke, sekarang yang nomor 5 ini kita pakai sifat yang nomor 4 ya, sifat nomor 4. Ini perkalian. Bila ada 2 bilangan di dalam kurungan kemudian diberi pangkat, maka kedua bilangan tersebut akan memiliki pangkat yang sama. Jadi 3 kali 5 pangkat 7 itu sama dengan 3 pangkat 7 dikali 5 pangkat 7. Itu sama. Ya. Yang nomor 6 juga sama. Ini gabungan antara sifat yang keempat dengan sifat yang ketiga. Nah, ini kan tadi, ini berarti kalau ada yang sifat yang ketiga a pangkat m pangkat n, a pangkat m pangkat n itu menjadi pangkatnya itu dikalikan menjadi a pangkat m kali n. Nah ini juga begitu, maka dia menjadi 3, 2 kali 4 kali 5. Ini kan pangkatnya 4. Kemudian kali 2, pangkatnya 4 juga. Gitu. Ini kenapa dikalikan 2 ya, karena memang yang 3 sudah punya pangkat, kemudian dipangkatkan lagi kan, maka pangkatnya menjadi dikalikan, maka
Hasilnya menjadi 3 pangkat 8 kali 5 pangkat 4 kali 2 pangkat 4. Seperti itu. Untuk yang nomor 7. Yang nomor 7 ini 100 pangkat 4 dibagi 50 pangkat 4. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 100 per 50 pangkat 4. Itu kan sama aja kan? Nah, itu sama seperti yang sifat nomor 5 sebenarnya. Tapi ini dibalik lah ya. Oke, jadi 100 per 50 pangkat 4. 100 dibagi 50 itu berapa? 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat 4 itu hasilnya berapa? 16. Seperti itu. Itu yang nomor 7. Yang nomor 8. Yang nomor 8 ini sudah makin kompleks ya. Artinya sifat yang dipakai itu bukan hanya satu lagi. Sekarang ini pecahan, kemudian ada juga bilangan dalam kurung dipangkatkan juga. Jadi ini sudah ada beberapa sifat yang dipakai. Tapi tetap kita ikuti bahwa ini harus dikalikan ke pangkat yang di luar. Berarti A pangkat 4 kali B pangkat 2 kali 4. Ya, ini kali 4. Per yang di bawah juga seperti itu pembilangnya. C pangkat 5 kali 4 kali D pangkat 3 kali 4. Maka dia menjadi A pangkat 4 kali B pangkat 8 per C pangkat 20 kali D pangkat 12. Itulah bentuk sederhananya seperti itu. Itu untuk nomor 8. Nomor 9. Nomor 9 ini kita pakai sifat yang nomor 7. Nomor 7 di sini akar N dari A pangkat M. Maka itu sama saja dengan A pangkat M per N. Yang di dalam itu menjadi pembilang, yang di luar itu menjadi penyebut. Oke. Maka dia menjadi 5, yang di dalam menjadi pembilang, maka ini menjadi 8 per 4. Maka ini menjadi 5, 8 bagi 4. Itu sama dengan 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Begitu kira-kira. Kemudian yang nomor 10, 3 pangkat negatif 5 dikali 3 pangkat negatif 2. Jadi ini bisa saja kita pakai, ini kan perkalian dengan bilangan pokoknya sama. Maka pangkatnya dijumlahkan menjadi 3 negatif 5 ditambah negatif 2. Itu sama dengan 3 pangkat negatif 7. Nah, 3 pangkat negatif 7 ini kalau kita ingin membuatnya menjadi pangkatnya positif, ini kan pangkatnya negatif. Kalau ingin kita ubah menjadi pangkatnya positif, maka ini kita turunkan menjadi, dia menjadi penyebut 3 pangkat 7. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini juga bisa kita buat dalam bentuk bilangan pangkat yang positif, yaitu 1 per 3 pangkat 5 dikali 1 per 3 pangkat 2. Seperti itu sama aja. Ya. Ini sifat yang nomor 6 tadi. 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat negatif N. Jadi 1 per 3 pangkat 7 itu sama dengan 3 pangkat negatif 7. Kemudian kalau 1 per 3 pangkat negatif 7 itu sama dengan 3 pangkat 7. Kalau di sini positif, maka kalau dia ingin kita buat tanpa bentuk pecahan, maka dia pangkatnya menjadi negatif, berubah tanda. Seperti itu. Ya. Itu untuk yang pecahan. Itu bisa digunakan untuk menentukan dia menggunakan pangkat negatif atau pangkat positif. Seperti itu. Yang nomor 11. Nomor 11 ini kita jawab negatif 8 pangkat 2 per 3. Nah, bagaimana menyederhanakan ini?
Nah, 8 itu kan bilangan berpangkat bisa kita ubah menjadi negatif 2 pangkat 3. Yang negatif 8 kita ubah menjadi negatif 2 pangkat 3. Kemudian kita tulis lagi pangkat 2/3, seperti itu. Nah, ini kan kita kerjakan karena dalam kurung, maka pangkatnya dikalikan kan, negatif 2 pangkat 3 kali 2/3. Ini bisa disederhanakan menjadi negatif 2 pangkat 2. Kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya menjadi positif. Maka hasilnya adalah 4. Seperti itu. Ibu kira itu yang paling mendasar mengenai sifat-sifat eksponen yang harus kamu kuasai, dan yang ini nanti akan kita pakai untuk menjawab beberapa soal yang lebih kompleks lagi. Jadi, pastikan kamu sudah memahami terlebih dahulu sifat-sifat eksponen yang paling dasar ini, supaya nanti kalau mengerjakan latihan bisa lebih paham lagi. Ibu kira untuk materi kita hari ini sampai di sini. Kalau ada yang masih kurang paham boleh ditanya secara pribadi ke Ibu. Dan Ibu minta ke kalian pastikan bahwa catatan kalian juga lengkap dan rapi. Itu aja untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kita semuanya. Tetap jaga kesehatan dan ikuti prokes dengan baik. Selamat pagi.